Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya Dimas Maulana dengan NPM 24 1101 1113. Dengan saya Miki Alexander dengan NPM 225 1011 032. Dengan saya Muhammad Usubis dengan NPM 2451011034. Dan di sini kami akan mewawancarai seorang pekerja yaitu dari driver Shopee Food dengan topik yang pertama yaitu studi kasus motivasi karyawan dalam organisasi, dan topik yang kedua yaitu studi perilaku persepsi dalam pengambilan keputusan. Baik, sekarang kita masuk ke sesi wawancaranya saja. Baik, sekarang kita masuk ke sesi wawancaranya. Sekarang saya sudah bersama Sam, di mana dia selaku driver Shopee. Silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sam. Saya seorang driver Shopee Food yang sudah jadi driver mungkin sekitar udah hampir setahun lah. Oke. Apa sih yang menjadi alasan utama Bang Sam menjadi driver Shopee? Alasan awalnya mungkin karena kita juga kan kesibukannya karena sambil kuliah kan. Ya mungkin karena kuliah itu makanya nyari istilahnya kerjaan apa yang bisa ini sesuai sama waktu kita, yang bisa fleksibel, makanya ngambil driver Shopee Food ini. Karena kalau misalkan kerja di mana atau misalkan kayak coffee shop segala macam sebagai waiter atau barista kan kerja sama orang, jadwalnya ditentuin sama dia orang, makanya ngambilnya sebagai driver ini aja. Karena ya udah waktu kita yang ngatur sendiri, mau narik enggak misalnya udah capek kuliah ya udah istirahat itu. Saya lebih fleksibel ya. Benar. Baik, faktor apa sih yang membuat Anda ini semangat kerja dalam menjalankan Shopee driver ini? Apa ya, banyak sih sebenarnya kalau yang Karena bikin. gaji, Ya pasti kalau karena duit ya, untuk masalah duit pasti ya, karena ya sebenarnya kalau pemikiran orang pekerjaan sepele sih sebenarnya kan sebagai seorang driver ojol, cuman ya emang faktanya di lapangan duit perhariannya itu lumayan sih istilahnya, apalagi untuk sebagai seorang anak kuliahan ya, anak kampus juga pastinya kan kayak ketemu berinteraksi sama orang. Ya paling enaknya sih mungkin karena saya juga suka jalan-jalan ya di motor, makanya ya udah enjoy aja makanya di jalan itu. oke. Bagaimana sih perusahaan Shopee ini memberikan dukungan terhadap para karyawannya atau para driver-drivernya itu apa? Kalau memberikan dukungan ya mungkin lebih ke arah kayak dari Shopee Foodnya juga ngasih ada asuransi bagi drivernya. Ketika waktu awal daftar itu setiap driver itu dikasih ini, ada kayak asuransi dari perusahaannya yang kalau misalkan emang kenapa-napa itu bisa dipakai. Terus juga apalagi ya mungkin lebih ke arah ada insentif ya lebih tepatnya, buat kayak misalkan udah berapa orderan nanti ada insentif dari itunya berapa rupiah Dari perusahaan Shopee-nya ya? Udah sini sesi gue. Oke. Mungkin masuk ke sesi gue ya Bang Sam. Mungkin ini saya ada pertanyaan, saat menghadapi kendala seperti orderan sepi, cuaca buruk, atau pelanggan yang bisa dibilang kurang menyenangkan karena banyak permintaan ya mungkin. Nah, bagaimana cara buat Bang Sam ini tetap termotivasi ya bisa melakukan pekerjaan itu tetap dengan sebagaimana biasanya? Kalau misalnya untuk kasus misalnya orderan sepi gitu ya udah sih mungkin lebih ke arah kayak jangan terlalu dipikirin aja, mungkin emang bukan rezekinya hari ini, mungkin besok. So, kalau misalnya cuaca buruk juga ya udah pemikirannya, kalau di saya sendiri mikirnya ya udah mungkin malam ini buat istirahat aja dulu gitu kan, istilahnya masih ada hari esok ya. Cuman emang tetap nggak bisa bohong sih, kadang emang sering kesel aja gitu kan masalahnya, karena duit ya yang nggak mau kan. Iya. Gimana lagi ya kan? Ya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya itu, dalam memilih orderan apa aja sih pertimbangan utama yang biasanya diperhatikan oleh Bang Sam ini? Kalau dari saya sih mungkin lebih ke arah rute jalannya ya, karena misalnya
misal kalau misalnya lihat dari aplikasi atau dari mapsnya itu lebih enaknya lewat mana segala macam. Terus juga biar mana rute yang dekat ataupun mungkin dari jalannya gitu kan, karena ya kita tahu Bandar Lampung kan jalannya kayak gimana sih, Iya, berlobang. aspalnya segala macam. Nah ya biasanya ngambil jalan yang enak lah, tapi sebisa mungkin ngambil rute yang dekatnya juga biar nggak kelamaan kan. Tuh. Lalu selanjutnya, pernah nggak sih Bang Sam ini memiliki kesan pertama terhadap pelanggan ataupun rekan driver yang ternyata berbeda setelah berinteraksi lebih jauh gitu? Kalau buat pelanggan mungkin ya apa ya, kalau pelanggan sebenarnya lebih ke arah yang ini sih, kayak ada pernah dapat orderan terus yang mesen itu emang perempuan-perempuan yang kerjaannya ya kita sebut aja kayak LC lah gitu. Oh iya. Kan sering nganternya ke daerah Jalan Sudarso itu kan emang itu ya daerah yang kayak gitulah istilahnya. Iya, iya. Ya udah biasanya kan stigma orang rata-rata pada mikirnya kayak ya udah hal negatif kan pastinya. Cuman kan faktanya di lapangan emang kalau di orang sama driver tuh emang ngasih tipnya kadang gede-gede, pasti ya di atas 10.000. Oh, justru mereka itu yang lebih royal ya. Lebih royal karena ngasih tipnya gede-gede, bahkan istilahnya duit orderannya berapa itu diblutin, nanti buat drivernya beda sendiri sama dia dilebihin lagi. Itu sih emang 3-4 menit. Oke, sekarang di sesi saya mungkin pertanyaannya, menurut Bang Sam ini seberapa besar sih pengaruh penilaian awal seperti rating pelanggan gitu? sebenarnya seberapa pengaruhnya mungkin ke arah kayak kita pasti ada pemikiran was-wasnya, jangan kayak kok ini pelanggannya bisa dapat rating segini gitu kan, kenapa nih sebelum-sebelumnya atau apa ya, pastinya kayak takutnya dia ini yang orderannya kayak kalau misalnya belum pesen malam-malam ketiduran atau apa, atau mungkin aja fiktif segala macam kan ya, walaupun mungkin lebih ke arah was-was aja sih, cuman ya udah jalanin aja. Kalau misalnya memang bener ya udah terbukti berarti kan, kalau misalnya enggak kan ya udah berarti bukan di kita nih apa ininya Rezeki ya. apesnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, apakah Bang Sam merasa persepsi atau pandangan pribadi kadang mengaruhi cara Anda melayani pelanggan? Kalau bagi saya sih nggak ada ya kalau persepsi gitu, karena ya kita sebagai driver juga ya udah semua pelanggan ya sama aja, tetap ya karena kan emang driver itu kan punya SOP-nya juga sih dari aplikasi. Oh, iya. Karena emang ketika baru awal daftar itu ada ininya tata caranya SOP nanti sama pelanggan kayak gimana, ya udah diterapin aja, karena ya untung-untungnya driver kalau misalnya nanti pelanggan itu ngerasanya kitanya ramah, kitanya dikasih rating juga sama dia, kayak gitu sih. Oh, Nah, menurut Bang Sam ini gimana sih cara menjaga agar keputusan dalam bekerja tetap objektif dan tidak terpengaruhi oleh faktor lain? Kalau misalnya biar tetap objektif sih lebih ke arah kayak kalau dari saya biasanya mikirnya kalau misalnya hari ini nggak kerja gitu ya udah nggak ada berduit kan. Kalau misalkan ya mikirnya karena rata-rata pendapatan gue itu misalnya anggaplah sehari itu bersih 100 gitu kan. Kalau misalnya hari ini nggak narik 100.000 hilang, mikirnya aja gitu. Karena ya kalau misalnya kan sayang aja sih mikirnya kan, kalau misalnya itu kayak kita yang nggak ngejar rezeki aja gitu. oh iya. Makanya lebih ke arah dijadiin motivasinya itu aja sih, balik lagi. Tetap pendapatan itu ya. Baik, mungkin segitu aja Bang pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu dan jawaban dari Bang Sam ini sendiri. Ya, semoga untuk bisa selalu semangat lah dalam menjalankan pekerjaan ini. Amin. Ya. Amin. Ya, Oke, jadi tadi itu beberapa pertanyaan dari Bang Sam terkait mengenai pekerjaannya yaitu Shopee Food. Mungkin sekian dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.